Hai guys, kali ini kita akan mengunjungi Museum Arsip Nasional yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Museum Arsip ini memiliki dua gedung yang berbeda, yaitu di bagian depan ada Museum Rainer, dan di bagian belakang ada Museum Arsip Soekarno. Karena ya seperti itu yang kita inginkan, bahwa 1766 arsitekturnya seperti itu, 2019 arsitekturnya seperti itu. Hanya menunjukkan bahwa pada zaman itu arsitekturnya seperti itu, pada zaman sekarang arsitekturnya seperti itu. Ya, namun kita tetap menjaga harmonisasi konsep awal dari bangunan ini, yaitu konsep barok rokoko. Bangunan Rainer ini merupakan gedung bekas kediaman Jenderal VOC. Gedung ini dibangun pada tahun 1750. Dulunya bangunan ini bernama Villa Molenvilliers. Bangunan ini menerapkan gaya barok rokoko yang sudah diadaptasi menyesuaikan iklim Indonesia. Kalian tahu gak sih, Museum Rainer memiliki gaya tertutup atau closed style? Karena museum ini tidak memiliki serambi depan yang terbuka, seperti rumah pada umumnya. Setelah kematian Rainer di tahun 1780, villa ini dilelang dan jatuh ke tangan pejabat perusahaan. Setelah kepemilikan ini terus berpindah-pindah, akhirnya pada tahun 1925, gedung tersebut digunakan sebagai gedung arsip. Nama Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia sendiri baru diresmikan pada pertengahan tahun 1980. Untuk mengatasi iklim tropis di Indonesia, Rainer membangun rumah dengan langit-langit yang tinggi dan lantainya terbuat dari marmer. Salah satu hal yang menarik dari museum ini yaitu bentuk kerangka atapnya. Katanya kerangka atap ini sama sekali tidak diubah loh. Mereka menggunakan pasok sebagai penyambung, dan yang lebih menariknya lagi, jumlah kayunya ada tepat 100 pasang. Keren ya? Museum Arsip ini memiliki level ketinggian lebih rendah daripada bangunan sekitarnya, sehingga rawan untuk banjir. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka sekeliling bangunan diberikan kerikil agar air tidak menggenang. Ada penampungan air juga yang cukup dalam dengan pompa besar di dalamnya loh. Penampungan ini nanti akan mengalirkan airnya ke taman yang ada di bagian tengah. Furnitur yang ada pada Museum Rainer masih sangat kental dengan gaya klasik. Bentuknya yang penuh ukiran dan ukuran yang besar. Pada masa itu juga sistem hierarki masih berlaku, makanya di beberapa ruang pintunya dibedakan. Ada pintu untuk kalangan atas dan ada juga pintu masuk untuk kalangan bawah. Tujuannya agar privasi kalangan atas lebih terjaga. Detail yang ada di sini juga punya cerita dan makna masing-masing loh. Misalnya bentuk kaligor yang ada di atas pintu. Ukiran ini berbentuk wanita yang duduk di atas ekor singa dan menggenggam 9 tombak di tangan kanannya. Ada juga wanita yang memanggul salib yang melambangkan iman. Kita bisa tahu kalau ukiran ini adalah buatan Tiongkok karena bentuk singanya yang khas seperti bentuk barongsai. Ada lagi detail yang gak kalah menarik loh, yaitu detail plane yang ada di lantai 1. Mereka menggunakan keramik yang ditempel sebagai plane. Gambar yang ada pada keramik ini diambil dari kisah Injil dan digambar satu persatu secara manual, sehingga kalau diperhatikan dari dekat ada beberapa detail yang tidak sama. Museum ini juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan loh. Salah satunya Award of Excellence pada UNESCO Asia Pasifik tahun 2011. Museum ini juga dinobatkan sebagai salah satu cagar budaya di Jakarta pada tahun 2005. Melihat karena bangunan ini makin tua dan pada saat itu sudah ada yang menawar untuk dirubuhkan dan dijadikan mall. Beberapa para pengusaha Belanda dan beberapa sejarawan termasuk juga Kepala Arsip Nasional memandang bahwa bangunan ini seperti nenek tua yang harus kita rawat. Akhirnya dibentuklah Stising Tegal for Indonesia atau Yayasan Kado untuk Indonesia, pas untuk merayakan 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, Museum Rainer sudah selesai.
Sekarang kita ngebahas Museum Soekarno yuk. Museum Miar Soekarno selesai dibangun pada tahun 2015 dengan gaya arsitektur yang lebih modern dibandingkan gedung utama, tapi tetap menyelaraskan dengan gaya barok koko yang ada pada bangunan lama. Layout bangunan baru mengikuti bangunan lama yang berbentuk letter U. Bagian tengah gedung terdiri dari 4 lantai, sedangkan gedung pada sayap kanan dan sayap kirinya hanya terdiri dari 2 lantai. Karena fungsinya yang sekarang menjadi Museum Arsip Kepresidenan RI, interior bangunan ini disesuaikan agar lebih modern seperti adanya teater di sayap kanan bangunan, dan ada pula yang menggunakan sistem sensor untuk memutarkan video pameran pada beberapa tempat. Museum Arsip dengan segala keunikannya ini sayangnya dapat terbilang sepi pengunjung. Para pengurus di sana juga masih melakukan branding agar Museum Arsip ini dapat lebih diminati untuk dikunjungi. Meski begitu, masih ada beberapa pengunjung yang datang. Biasanya para pelajar atau organisasi tertentu yang sengaja datang untuk melakukan kunjungan. Jarang terdapat pengunjung yang secara individu mengunjungi tempat tersebut. Tapi tempat ini malah dijadikan sebagai tempat untuk pernikahan, mengingat halamannya yang luas dan tempatnya yang indah. Oleh sebab itu, para penanggung jawab sedang berusaha untuk mengalihkan fungsi utama museum, yaitu untuk menjadikan sarana pembelajaran. Ruang teater ada yang dari dalam atau langsung dari luar. Jadi memang seperti itu Pak. Konsep touring untuk yang Pada bagian belakang lobi dari bangunan baru, terdapat dinding ekspos di mana dinding tersebut merupakan bagian belakang dari rumah asli De Klerk. Bagian ini sengaja tidak diubah dan dibiarkan saja sebagai bentuk kenangan. open